Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah Bapak sekalian rahimakumullah, segala syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan serta hidayah dan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih bisa melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap kepada Allah semoga Allah taala mengaruniakan kepada kita keistiqomahan di atas ketaatan, istiqomah di atas Islam dan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga Allah taala mewafatkan kita semuanya dalam keadaan husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan kita tentang syarah kitab tauhid. Sekarang kita masuk pada bab tindakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam melindungi tauhid dan menutup setiap jalan menuju syirik. Ya, tindakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam melindungi tauhid dan menutup setiap jalan menuju syirik. Ya. Dan kalau kita perhatikan Bapak sekalian rahmatullah ya, ini dalam agama kita ini baik dari Al-Quran ya, dalil-dalil dari Al-Quran maupun sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka akan banyak kita temui dalil-dalil yang mengajak seorang hamba untuk melaksanakan segala hal yang bisa menguatkan tauhid, yang bisa menguatkan tauhid, mengajak kepada tauhid, dan juga hal-hal yang bisa menguatkan tauhid. Dan juga syariat kita ini melarang dari kesyirikan dan hal-hal yang bisa menjurus kepada kesyirikan. Melarang kesyirikan dan juga melarang sarana-sarana yang bisa mengantarkan seorang hamba kepada kesyirikan. Ini dilarang dalam agama kita. Nah, makanya ya, bab kemarin ya, yaitu Islam melarang berbagai perkataan dan perbuatan yang hulu ya, yang hulu berlebihan ya, terhadap para makhluk, entah itu nabi, entah itu orang yang dianggap wali, orang soleh dan seterusnya. Ini tidak boleh kita bersikap hulu berlebihan ya, sebagaimana kaumnya Nabi Nuh alaihissalam ya, mereka menyembah berhala-berhala mereka itu yang mereka sembah. Ini mereka asalnya adalah orang soleh zaman dulu. Kemudian mereka meninggal, dibuatlah patung-patung ya. Setan membisikkan buatlah patung. Tujuannya apa? Untuk mengenang jasa mereka ya. Jadi pintunya setan seperti itu sekalian. Setan tidak langsung buatlah patung nanti kamu sembah, tidak. Setan itu pelan-pelan ya, mengajak kita ke dalam kesyirikan ya, maksiat itu pelan-pelan ya. Disuruh buat patung hanya sekedar itu mengenang jasa mereka, orang soleh di majelis-majelis mereka. Lalu kemudian ganti generasi, lama-lama patungnya disembah ya. Makanya dalam Islam tidak boleh bersikap hulu berlebihan terhadap para makhluk, termasuk orang soleh ya, karena bisa mengantarkan kepada kesyirikan, lama-lama disembah mas sekalian ya. Kemudian juga Islam melarang tasyabuh ya. Islam juga melarang tasyabuh, yaitu menyerupai orang-orang musyrik, tidak boleh ya. Kita tasyabuh menyerupai orang-orang musyrik. Kenapa? Karena ini bisa membuat hati kita condong kepada kesyirikan ya. Orang itu kalau niru-niru suatu kaum ya, itu pasti hatinya itu lama-lama condong kepada mereka ya. Coba aja diperhatikan ya, ada orang tasyabuh dengan orang kafir, lama-lama hatinya itu condong kepada orang kafir ya. Cinta kepada mereka dan seterusnya, loyal kepada orang kafir ya. Karena menyerupai dalam perbuatan ya, itu bisa menggiring hatinya juga untuk mencintai ya, kelompok yang ditiru tadi itu ya. Makanya Islam tidak boleh melarang kita tasyabuh
dengan orang musyrik, dengan orang kafir. Ya, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum, dilarang dalam Islam. Ya. Kemudian yang ketiga, ya, di antaranya ya, hal-hal yang bisa melarang bisa merusak istilahnya tauhid, ya, yang bisa menjerumuskan pada kesyirikan. Makanya Islam juga melarang perkataan atau perbuatan yang besar kemungkinan ya, ini bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Pokoknya semua sarana yang bisa mengantarkan pada kesyirikan ini dilarang dalam Islam. Jadi Islam tidak hanya melarang kesyirikan, tapi juga melarang semua sarana yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Dalam rangka apa ini? Dalam rangka untuk menjaga kemurnian tauhid. Kemudian di sini al-mu'allif beliau menyebutkan tentang firman Allah Ta'ala dalam surat At-Taubah ayat 128. Allah Ta'ala berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri, berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami. Dia, Nabi Muhammad SAW, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, penyantun dan juga penyayang ya, terhadap orang-orang yang beriman. Bapak sekalian, ya, perlu kita ketahui bahwasanya diutusnya Nabi kita Muhammad SAW ini merupakan karunia yang besar yang Allah berikan kepada siapa? Kita semuanya, kaum mukminin. Ya, sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surat Ali Imran ayat 164, Allah berfirman, laqad mannallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Sungguh Allah telah memberikan karunia kepada orang-orang beriman ketika Allah mengutus seorang rasul yaitu Muhammad SAW di tengah-tengah mereka, ya, dari kalangan mereka sendiri. Maka ini merupakan karunia yang besar, ya, merupakan karunia yang besar. Tapi tentu saja mensyukuri karunia ini juga harus dengan cara yang benar, ya, harus dengan cara yang benar. Tidak boleh dalam rangka untuk mensyukuri nikmat berupa diutusnya Nabi, kemudian kita melakukan acara atau perayaan bid'ah yang tidak ada tuntunannya dalam syariat dahulu. Kemudian dalam ayat di atas At-Taubah ayat 128 tadi, laqad ja'akum rasulun min anfusikum dan seterusnya tadi, ya. Di sini Allah Ta'ala menyebutkan tentang sifat-sifat mulia yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Yang pertama apa tadi? Yang pertama, berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami. Ini sifat mulia yang pertama, yaitu Nabi SAW beliau itu kalau umatnya itu susah, beliau juga ikut merasa susah, berat. Beliau itu sangat tidak ingin umatnya susah. Kemudian sifat yang kedua yang disebutkan dalam ayat ini, yaitu beliau SAW sangat bersemangat untuk menunjuki umatnya kepada kebenaran. Beliau itu sangat semangat untuk menunjukkan umatnya kepada kebenaran. Ya, tadi ya, dia sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu. Nabi Muhammad SAW sangat ingin kita selamat dunia akhirat. Ya, makanya Nabi menjelaskan ini boleh, ini tidak boleh. Ya, ini syirik tinggalkan. Karena kalau mau melakukan bisa batal Islammu, masuk neraka. Nabi nggak pengen seperti itu. Nabi ingin kita selamat. Ya. Ibarat orang itu mau masuk jurang, Nabi itu pengen apa? Pengen mencegah kita. Jangan ke sana, ya. Di depan ada jurang. Ya. Cuma kadang kita kitanya tidak mau. Ya, dia atau Nabi itu nggak mau kadang kita itu. Jangan ke sana ada jurang. Nanti kamu jatuh binasa. Kita nggak mau. Ya, Nabi melarang ini, kita nggak mau taat, malah kita lakukan. Nabi merintahkan begini, malah kita langgar. Seperti itu, ya. Ini kenyataannya. Ya, semoga kita tidak termasuk yang golongan seperti ini. Kemudian sifat yang ketiga disebutkan dalam ayat tadi, apa tadi? Yaitu penyantun dan penyayang. Ya.
penyantun dan penyayang terhadap siapa? Orang beriman. Ya, orang yang beriman. Jadi beliau punya sifat apa? Sangat penyayang kepada umatnya, ya, kepada kaum mukminin. Ya, ini bisa kita ketahui bahwa sekarang Allah ketika kita mempelajari apa? Sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal beliau sangat sayang kepada umatnya. Tidak ingin umatnya terjerumus dalam kebinasaan. Ya, tidak ingin umatnya susah, nggak ingin umatnya masuk neraka. Ya, maka beliau senantiasa mewanti-wanti, ya, jangan berbuat syirik, ya, jangan berlebihan terhadapku sebagaimana apa? Orang Nasrani berlebihan terhadap Nabi Isa, sehingga lama-lama mereka sembah Nabi Isa. Ya, maka kalian jangan gulu kepadaku, ya, jangan gulu, tidak boleh. Ya. Ini sifat yang ketiga. Maka sifat-sifat yang dimiliki oleh Rasulullah SAW, ya, yang ketiga tadi disebutkan dalam surat At-Taubah ayat 128. Maka beliau, ya, menjadikan beliau, ya, karena punya tiga sifat tadi, sehingga menjadikan beliau SAW. Yang pertama, beliau senantiasa memperingatkan umatnya dari kesyirikan. Yang hal itu merupakan dosa besar paling besar. Kenapa sih? Ya, kok sering sekali ya dalam hadis Nabi SAW, ya, dalam Al-Quran juga ya. Itu sering Nabi mengingatkan kita dari kesyirikan. Kenapa? Karena beliau sayang dengan kita, Pak. Sayang dengan kita. Tidak ingin kita apa? Terjerumus dalam kesyirikan yang bisa menjerumuskan kita dalam neraka. Nabi itu nggak ingin. Ya, ini syirik, tidak boleh. Ya. At-tiyar atau syirkun, tiaroh atau tatoyur, menganggap sial karena sesuatu itu syirik. Meyakini bulan Muharram, bulan Syawal, bulan sial itu tatoyur, itu syirik. Nabi sudah mati-mati. Tapi kitanya yang diwanti-wanti tidak mau. Tetap menganggap bulan Syawal, bulan sial. Karena mana? At-tiyar atau syirkun. Nabi sendiri mengatakan meyakini angka 13, angka sial ini syirik, Pak, tatoyur ini. Ya, keciptaan cecek. Oh iya. Ya orang apa-apa, Pak, ya keceblaan cecek lah, men. Ya ada apa-apa. Mau safar, piringnya pecah, nggak jadi. Ini tanda tidak baik, Bu, nggak jadi safar kita. Kenapa, Pak? Nah, itu piringnya pecah. Ini tato ya, tidak boleh dalam ini. Tidak ada hari sial, bulan sial, tidak ada dalam Islam. Yang bikin sial itu apa sih? Kalau kita bermaksiat kepada Allah. Ini yang bikin kita sial dunia dan akhirat, Pak. Adapun kalau hari nggak ada hari sial, bahkan bulan Syura, bulan Muharram dalam Islam justru termasuk apa? Bulan mulia, bulan mulia. Jadi nanti kalau ada yang mantu bulan Syura aja, Muharram, wah itu mantap itu. Sekalian kita ada dakwah. Kita buktikan kalau bulan Muharram ini bulan mulia. Ya. Jadi jangan takut ya nikah bulan Syura, ya. Jangan takut, Pak. Kenapa takut? Ini bulan mulia kok, bulan bagus. Ya, seperti itu. Ya, maka dakwah itu kadang perlu apa? Perlu dengan apa? Perbuatan, Pak. Nanti kalau ada yang mantu ya, Mas Yudi mungkin ya. Nanti bulan 1 Syura aja, Mas. Geden-gedenan ya, bulan Syura. Iya. Biar orang itu tahu, oh bulan Syura ini oleh atau digawe? Oleh, Pak. Sing larang sapa? Ya, boleh. Ya. Seperti itu ya. Kemudian karena beliau memiliki sifat-sifat yang tadi itu, sehingga beliau SAW ini sangat sering menjelaskan kepada umatnya, ya, jalan-jalan yang dapat mengantarkan kepada kesyirikan. Dijelaskan sama beliau, jangan hulu kepadaku. Ya. Ini nanti seperti apa? Seperti orang Nasrani hulu kepada Nabi Isa sehingga mereka sembah. Ya. Jangan kalian apa? Hulu kepada makam juga. Ya. Jangan jadikan kuburanku sebagai masjid, ya, ibadah di kuburan, ya. Jangan jadi kuburan sebagai id, tempat perayaan, Pak, yang tiap tahun apa berkumpul di kuburan. Soalnya bodoh nih, Pak, ini kok id namanya, Pak. Id itu perayaan setiap tahun sekali yang disitu berkumpul manusia. Entah namanya macam-macam ya. Kalau nama itu kan bisa macam-macam ya. Tapi itu id, Pak. Jadi sama saja dia membuat id yang baru dalam Islam. Tiap tahun kumpul di makam rame ya, memperingati ini itu id, Pak. Padahal dalam Islam itu id cuma dua, yaitu apa? Idul Fitri dan Idul
Adha. Selain itu nggak ada Id Pak dalam Islam. Yang diperingati setiap tahun. Ada hari besar ini, hari besar itu tidak ada dalam Islam. Hari besar cuma dua saja Islam itu Pak. Idul Fitri dan Idul Adha. Ini kalau ditambah-tambahin nanti jadi banyak Pak. Ya, nanti kalender itu bangga besok ini. Setiap tahun tambah lagi nanti ada hari bapak gitu, ada hari ibu, nanti ada hari Pak D, Budi, keponakan, nanti setiap hari libur semua itu ya. Yang sekolah ya seneng mawon berai terus ya. Ini nggak ada dalam Islam. Hari besar cuma ada dua saja. Idul Fitri dan Idul Adha. Enggak usah tambah-tambahin Pak. Islam itu sudah sempurna. Islam itu sudah sempurna Pak. Enggak perlu ditambah-tambahin, enggak perlu Pak. Ya. Apa faedah dari bab ini ya, dari ayat di atas juga? Yang pertama, Rasulullah SAW memperingatkan kepada umatnya ya, dan menjauhkan mereka dari perbuatan syirik serta menutup segala jalan yang dapat mengantarkan kepada kesyirikan. Faedah yang kedua, peringatan atas nikmat Allah atas hamba-hambanya, yaitu dengan mengutus Rasulullah SAW yang mulia kepada mereka, yang mana beliau ini juga berasal dari kalangan mereka sendiri. Ini merupakan nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita. Yaitu diutusnya Nabi Muhammad SAW, sehingga kita tahu jalan keselamatan. Kemudian yang ketiga, pujian terhadap nasab Rasulullah SAW ayat di atas tadi ya, yakni bahwasanya beliau berasal dari bangsa Arab yang asli ya, dan kalangan Arab yang paling mulia. Nasab beliau dan nasab yang paling mulia, yaitu dalam ayat tadi ya, yaitu bahwasanya telah datang kepadamu seorang Rasul dari kaummu sendiri ya, bangsa Arab sendiri, bangsa Arab asli, nasabnya nasab yang mulia ya. Kemudian yang keempat, ayat di atas menjelaskan tentang kelembutan dan kasih sayang Rasulullah SAW ya, kepada orang mukmin atau orang beriman. Ini sifat Nabi SAW. Itu apa? Kasih sayang Pak, kepada orang mukmin. Akan tetapi beliau tegas kepada orang kafir. Ini perlu kita garis bawahi ya. Nabi kita Muhammad SAW punya sifat apa? Kasih sayang, ya, rahmat dengan sesama mukmin. Tapi tegas dengan orang kafir. Tapi sekarang justru apa? Kebalik Pak. Ada sebagian yang ngaku Islam, mereka justru apa? Sangat penyayang dengan non-muslim atau kafir ya. Kafir non-muslim sama aja Pak. Okay. Itu kafir itu yang dipakai oleh Allah dalam Al-Quran, istilah kafir itu Allah. Jadi kafir itu bukan istilah radikal, bukan Pak. Kafir ya. Ini ada orang yang sangat sayang dengan orang kafir Pak. Bahkan hari raya bareng gitu. Sholawatan di gereja gitu, Natalan bareng, masya Allah, rukun sekali begitu Pak. Tapi ketika ada saudaranya sama-sama Muslim, ya, mengadakan pengajian Pak, hanya gara-gara beda pemahaman, dinapake Pak, dibubarkan gitu, bahkan diintimidasi. Ya. Tapi kalau orang kafir Natalan dibubarkan apa dan malah melu jogo Pak, dijaga. Harus kita jaga keamanannya. Nek sama-sama mukmin pengajian, orang melu jaga malah apa dibubar. Ini adalah wala dan barok yang terbalik, Pak. Terbalik dengan sifat Nabi. Sifat Nabi itu tegas, ya, keras kepada orang tapi penyayang kepada orang mukmin. Mestinya kan kalau ada pengajian, pada Islamnya ini melu jaga. Mboten malah Natal melu jaga. Ini pengajian dibubarke, Pak. Ini terbalik, Pak. Loyalitasnya kebalik, Pak. Ini mereka loyal pada orang kafir, tapi barok kepada orang muslim. Ini kebalik. Ada yang salah ini. Demikian, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.